Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi belum dibuka dengan bacaan raditu billahi robba ya. Oleh karena itu sesuai dengan kebiasaan di jajaran Muhammadiyah, karena memang itu landasannya dari tuntunan Rasul, yaitu hendaknya apabila kita bertaklim ucapkanlah pertama raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang pertama, barang siapa berucap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, Allah sangat ridho di hari kiamat kepada orang-orang yang selalu mengucapkan raditu billahi robba. Kemudian yang kedua, rabbi zidni ilma, itu ajaran malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Apabila menerima wahyu Al-Quran, hendaknya diawali dengan kesabaran, kemudian doanya rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku pengetahuan, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, dan berilah aku rezeki kepahaman. Itu doanya orang yang mau taklim atau ngaji dalam bahasa Jawanya ya. Karena kita walaupun kultum tadi Pak minta Pak Rawan ya, supaya kultum itu 17 menit katanya, bukan 7 menit. Nah ini nanti diprotes ya. Ya karena karakter jamaah 17 itu orang kesuwen yang penting rampung kan begitu. Nah ini yang menariknya di situ, maka bagaimana cara mendesain cepat rampung ini jadi masalah. Kadang-kadang materinya juga panjang tapi dipotong bagaimana kan begitu. Termasuk saya ngomong ini sudah mengurangi waktu kan begitu. Nah, selanjutnya materi yang ingin kami sampaikan memantapkan apa yang disampaikan kemarin oleh Ketua Takmir yaitu Mas Aminuddin ya, bahwa momen Ramadan itu ada 3 komponen besar atau 3 tonggak besar yang harus kita mantapkan. Yang pertama, bahwa di bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Yang pertama ya. Dan yang kedua, turunnya 1 malam yang nilainya apabila kita berbuat baik selama itu dalam turun waktu, itu namanya malam Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Kalau dihitung tahun berapa? Kurang lebih 83 tahun. Jadi ngelakoni sedela tok bisa oleh nilai sama dengan 83 tahun. Dan yang terakhir, hendaknya kita keluar dari bulan Ramadan itu memiliki nilai hapusnya dosa-dosa kita yang kita perbuat selama setahun paling tidak, sebagaimana bayi yang keluar dari perut ibunya atau seperti bayi baru lahir. 3 hal utama itu yang harus kita perhatikan benar-benar. Kebetulan saya dikasih tugas untuk menyampaikan materi di Masjid 17 karena awal ini sama nanti terakhir. Maka saya manfaatkan optimalisasi saya menyampaikan. Yang pertama tentang Al-Quran. Al-Quran itu kalau Bapak Ibu membanding membaca dengan kitab-kitab lain, kitab-kitab, ada yang kitab Samawi, ada kitab yang Al-Ardi. Kitab Samawi itu wahyu dasarnya, itu tidak ada samanya sama sekali. Artinya kekuatannya luar biasa karena dikatakan Al-Quran itu sebagai mukjizat Allah yang diturunkan ke muka bumi lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang diterima langsung oleh Allah, oleh Rasul dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lebih banyak wahyu itu dibawakan oleh malaikat Jibril itu. Kemudian setiap Ramadan malaikat Jibril pasti istilahnya memperbaiki bacaannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi setiap
setiap tahun itu pasti didatangi Jibril untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Itu Kanjeng Nabi itu ya. Lah kita ini bukan Nabi ya, tapi jamaah biasa. Apakah ada semangat memperbaiki bacaan? Ini masalahnya. Kita mesti bingung ngerti yang jawab. Porto maca masalahnya kan itu ya. Nah, oleh karena itu, mari kalau kita sebagai orang yang mencintai Rasul, maka Allah berfirman, "Kul in kuntum tuhibbunallah fattabinguni." Itu. Hei katakanlah manusia, apabila kamu mencintai Allah, mencintai aku Rasul, mencintai Allah, fattabinguni, ikutilah aku. Itu katanya begitu. Jadi kita jangan mengatakan mudah-mudahan kita dapat syafaatnya dari Rasul kon ngaji ora gelem. Nggih. Kemudian Ramadan seperti ini orang-orang semangat ingin ngapalna apa? Menghatamkan Quran misalnya, tapi inginnya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ini fungsi kajian kita itu untuk memperbaiki diri kita, sehingga apa yang kita laksanakan itu betul-betul ingin mengikuti petunjuk Rasul, sehingga kita ini dinobatkan sebagai orang yang mencintai Rasul. Jadi kata Allah jelas, "Kul in kuntum tuhibbunallah." Apabila kamu mencintai Allah, fattabinguni, ikutilah aku Rasul. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Bukan hanya dicintai, yaghfir lakum dunubakum, akan diampuni segala dosa-dosamu. Luar biasa itu. Nah, ini janji Allah seperti itu. Oleh karena itu, mari di bulan Ramadan itu pagi tadi sudah saya sampaikan, program kita minimal khatam Quran satu kali, bukan satu juz ya. Kalau satu juz insya Allah tayang kabeh ya. Tapi bagaimana kita memprogram minimal 1 bulan khatam 1 kali minimal. Tapi kalau jamaah ini nampaknya sudah bukan cukup 1 kali, bisa 5 kali, 6 kali kan begitu. Mudah-mudahan ya. Wong dong apik kan apik mbok. Nah itu seperti itu. Jadi kalau ini saya bagi angkatan muda rata-rata sulit untuk itu, karena suka YouTuber itu lebih nonton YouTube daripada baca Quran. Ya enggak? Itu gitu. Tapi kalau kesepuan-kesepuan yang sudah pensiunan ya, wis tonana gawean, mohon maaf kasarannya begitu. Kemudian berapa mentarget Al-Qur'an ini penting sekali. Itu. Saya punya kiai dulu, guru saya. Ternyata bisa menghafalkan menghatamkan Quran di bulan Ramadan itu 20 kali coba. 20 kali. Tuh. Ya Allah, ternyata membacanya tidak keras sekali, tapi saya ikuti lebih banyak di batin membacanya. Alhamdulillah. Begitu. Tapi coba kalau panjenengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, engko 20 menit bes klenger itu dulu ya. Begitu. Nah, oleh karena itu monggo kesempatan Quran ini kita usahakan dibaca. Mengapa? Kelebihan Al-Quran itu, coba mari kita lihat. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Coba. Kitab Quran ini diturunkan ke muka bumi. Dzalikal kitabul la raiba, tidak ada keraguan-raguan. Sampai dimantapkan oleh Rasul bahwa sebenar-benarnya berita adalah Al-Quran. Sampai mengatakan begitu. Itu. Amma ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah. Sebenar-benar berita adalah kitab Allah. Allah sendiri mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi. Tidak ada keraguan-raguan. Sampai ditantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Apabila kamu ragu-ragu kepada Al-Qur'an, coba buatlah kamu yang semacam itu, undanglah teman-temanmu semuka bumi ini untuk kumpul. Ditantang oleh Allah itu, dan dikatakan fa illam taf'alu walan taf'alu. Tidak akan bisa walaupun bumi kumpul untuk menyusun sama dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan tidak akan bisa. Maka takutlah kamu kepada neraka yang urup-urupnya siapa? Bahan bakar ya. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi orang-orang yang masuk neraka itu besok
jejerannya karo watu panas itu loh. Nah sekarang ini untuk mengukur watu panas di jalan saja, kita turun dari masjid saja di waktu zuhur menginjak keramik panas saja sudah berat. Nah, padahal besok di neraka itu urub-urubing neraka manusia dan batu itu. Jadi ini oleh Allah dikatakan supaya takut kamu kepada Al-Quran itu, karena dijamin tidak akan mampu ada yang menyamai Al-Quran itu. Tetapi kemarin di YouTube ada itu perbedaan Al-Quran dengan Injil, ya, dikatakan bahwa kapalnya Nabi Nuh kalau menurut Al-Quran itu di Gunung Judi, ya, kemudian Injil mengatakan di tempat yang lain. Itu. Ini perbedaan utamanya. Itu. Kalau kita mendengar berita itu sebagai seorang Muslim sudah kembalinya kepada wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina. Kalau kamu ragu-ragu dengan Al-Quran, maka coba turunkan yang sama saja. Kemudian dijamin dzalikal kitabul la raiba fi. Ini pegangan kita. Jadi kalau ada orang menilai macam-macam, kembalikan Al-Quran itu yang paling benar. Itu harus diyakini. Kalau penjenengan ikut ragu-ragu, iman kita masih dipertanyakan oleh Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin. Apabila kamu masih ragu-ragu dengan Al-Quran, hati-hati. Seperti itu. Nah ini pentingnya Al-Quran seperti itu. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan di muka bumi itu menjadi obat. Itu jadi obat. Apabila obat itu kita pakai, maka kita menjadi sehat karenanya. Begitu. Nah ini 3 hal yang disampaikan oleh ketua takmir kemarin, yaitu Al-Quran, kemudian Lailatul Qadar dan hari ampunan. Jam kita sudah habis nih. Ya udah. Oleh karena itu ini kan mandul namanya itu. Sampai ini saja. Jadi intinya mari kita isi Ramadan itu dengan program membaca Al-Quran yang sampai khatam. Bagi yang tersendat-sendat pahalanya 2 kali. Bagi yang sudah biasa pahalanya 10 sampai 700 kali, karena hadis mengatakan hasanat itu ditingkatkan 10 sampai 700 kali. Mudah-mudahan orang yang tersendat-sendat itu berarti 700 kali 2, 1400 kali nilainya. Maka jadilah orang yang membaca Quran tersendat-sendat begitu. Jadi pahalanya gede gitu ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari sekian episode yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi bekal kita bersama. Monggo Ramadan kita ini kita usahakan untuk bisa khatam Quran walaupun 1 kali, alhamdulillah. Untuk pensiunan saya pesan jangan cukup 1 kali, mungkin 2-3 kali. Saya kira begitu. Sarannya apa? 1 hari minimal 3 juz. Itu 1 hari minimal 3 juz. Pak Gudoyo pira Pak? Sehari berapa juz? 4 juz ya. 4 lembar. 4 lembar berarti setengah juz. Ya berarti nanti khatam Qur'annya berarti cukup 2 kali ya. Oh 2 kali apa sekali? Nah ini yang menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Maka program kita adalah khatam, dan khatam. Jangan sampai lah wong teyenge semene lalu tidak ada usaha. Itu namanya bukan istitongah tapi ngelendah, namanya begitu. Demikian, mohon maaf ada sedikit tambahan waktu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semuanya di bulan Ramadan, dan kita semuanya keluar di bulan Ramadan dalam keadaan bersih suci dari dosa-dosa sebagaimana bayi yang baru lahir dari ibunya. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.